Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang NMR. NMR ini pada dasarnya merupakan bentuk lain dari spektrometri absorpsi. Dalam kondisi yang tepat dalam medan magnet, sampel dapat mengabsorpsi radiasi elektromagnetik dalam daerah frekuensi radio. Absorpsi merupakan fungsi dari beberapa inti atom dalam molekul. Beberapa inti atom dapat dikelompokkan sebagai memiliki spin atau tidak memiliki spin. Suatu inti atom yang memiliki spin akan menimbulkan medan magnet kecil yang ditunjukkan oleh suatu momen magnetik nuklir. Berikutnya yaitu ada gambar tentang kuat atau lemahnya suatu frekuensi pada energi. Selanjutnya, spektroskopi resonansi magnetik ini memberikan gambaran mengenai jenis atom, jumlah, maupun atom hidrogen atau HNMR maupun karbon CNMR. Spektroskopi NMR didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik. Apabila molekul tersebut berada dalam medan magnet yang kuat. Selanjutnya adalah kedudukan inti spin. Beberapa inti atom berkelakuan seperti magnet apabila mereka berputar. Inti seperti 1H, 13C6, 17U8, dan 14N7 mempunyai spin, sedangkan 12C6 dan 16U8 tidak mempunyai spin. Inti yang mempunyai spin jumlah spinnya tertentu dan ditentukan dengan bilangan beratron spin inti sebesar 21 plus 1 yang berkisar dengan perbedaan plus 1 hingga min 1. Kedudukan spin individu sesuai dengan urutan min 1, min 1 plus 1, dan 1 min 1. Itu sebagai contoh proton 1 yang mempunyai bilangan kuantum spin 1 sama dengan setengah, maka ia mempunyai kedudukan spin 2 kurang setengah plus 1, sehingga kedudukan spin dari intinya adalah min setengah dan plus setengah. Untuk klor 1,3/2 maka terdapat kedudukan spin 2 kurang 3/2 plus 1 sama dengan 4, sehingga kedudukan spin intinya adalah min 3/2, min 1/2, plus 1/2, dan plus 3/2. Untuk inti dengan 1 sama dengan 0 tidak menunjukkan sifat-sifat magnet dan tidak akan memberikan sinyal dalam NMR. Teori dari NMR. Setiap inti atom mempunyai muatan karena memproton. Sebagian inti atom seolah berputar spin pada porosnya. Pada aksis inti, spin muatan akan menghasilkan dipol magnet. Spin muatan akan membawa arus dan berasosiasi dengan medan magnet H yang menghasilkan dipol magnet inti yang karakteristik, yaitu bilangan kuantum spin 1 seperti pada gambar di samping. 1 sama dengan 0 setengah, 1 min 1 setengah, dan seterusnya. Nuclear Magnetic Resonance atau NMR yang mirip dengan spektroskopi lain. NMR berkenaan dengan pengukuran selisih energi antara berbagai tingkat energi. Perbedaannya adalah NMR memerlukan adanya medan magnet luar dan yang diamati adalah inti atom, bukan elektron. Seperti halnya elektron, inti atom tertentu juga memiliki spin. Spinning inti atom menghasilkan momen magnet sepanjang aksis. Dalam kaitannya dengan NMR, akan dibahas inti 1H, proton, dan 13C, karbon 13. Jika proton diletakkan pada magnet luar, maka momen magnet akan searah atau berlawanan arah dengan medan magnet. Kedudukan spin inti. Rumus kedudukan spin sama dengan 2I plus 1 sama dengan 2 kali 1/2 plus 1 sama dengan 2. Yang ditampilkan pada tabel ini adalah berupa inti dari atom, bilangan kuantum spin inti dari atom, dan jumlah kedudukan spin. Contoh jenis kandungan spin dari karbon 13C6 adalah min 1/2 plus 1/2. Selanjutnya adalah energi tinggi atau antiparalel. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah contoh dari energi tinggi antiparalel. Pada gambar disebutkan bahwa kedua orientasi inti atom
1:1 atau batang magnet. Dalam medan magnet mempunyai energi yang berbeda karena dapat diinterupsi atau ditransisi inti. Ini juga mirip dengan berbaliknya batang magnet menggunakan radiasi IM dengan frekuensi V yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah diagram NMR spektrofotometer. Bisa dilihat pada gambar adalah bagian-bagian dari NMR spektrometer. Terdapat magnet, R receiver, R transmisi, dan juga frekuensi swab. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip kerja. Osilator frekuensi radio. Osilator frekuensi radio akan memberikan tenaga elektromagnetik sebesar 60 MHz melalui kumparan yang dihubungkan pada celah sampel. Kumpulan selanjutnya memberikan tenaga elektromagnetik yang digunakan untuk mengubah orientasi perputaran proton. Kebanyakan spektrofotometer NMR ini menggunakan sinyal frekuensi RF tetap dan mengubah-ubah kekuatan medan magnet untuk membawa setiap proton mengalami resonansi. Kemudian, jenis magnet yang digunakan. Yang pertama adalah magnet permanen. Untuk medan magnet rendah dan digunakan secara rutin. Kemudian elektromagnetik. Dan selanjutnya adalah superkonduksi solenoid, yaitu untuk menggunakan pendingin helium cair. Kemudian persyaratan magnet untuk NMR. Yang pertama itu menghasilkan medan magnet yang kuat, lalu mempunyai medan magnet homogen, dan yang terakhir adalah medan magnet yang dihasilkan harus stabil. Lingkungan kimia proton. Pada NMR terjadi pemecahan spin, pemecahan garis resonansi atau puncak dan sinyal karena adanya coupling dari spin inti yang berdekatan dan memberikan informasi tentang inti magnet tangga. Adanya pemecahan spin tersebut dapat memberikan informasi mengenai lingkungan kimia proton. Aturan pemecahan spin yaitu proton ekuivalen kimia tidak menunjukkan pemecahan spin-spin. Hal ini dapat terjadi pada karbon yang sama atau pada karbon yang berbeda, tetapi spin mereka tidak berpasangan. Seperti gambar yang di samping, yaitu 3 proton ekuivalen dan 4 proton ekuivalen. Aturan pemecahan spin yang kedua yaitu proton yang memiliki n proton tetangga yang ekuivalen memberikan sinyal yang pecah menjadi puncak multiplet atau n+1 dengan konstantan J. Proton A mempunyai 2 proton tetangga, sinyal proton A akan pecah menjadi 2+1 sama dengan 3 puncak triplet. Proton B mempunyai 3 proton tetangga sehingga sinyal proton B akan pecah menjadi 3+1 puncak 4 atau kuartet. Terus proton C tidak mempunyai tetangga karena dipisahkan oleh heteroatom atau melewati 3 ikatan tunggal, akan muncul sebagai sinyal singlet seperti gambar di kanan, yaitu yang di gambar A yaitu 2+1 yang memiliki puncak 3 puncak triplet dan seterusnya. Terus ini adalah salah satu contoh proton-proton yang ekuivalen tak ekuivalen. Langkah-langkah cara interpretasi data NMR. Yaitu dalam menginterpretasi spektrum MR ada 4 angka, yaitu diperhatikan pertama jumlah sinyal. Nah, di mana jumlah sinyal yang menerangkan kepada kita ada berbagai macam perbedaan dari proton-proton yang terdapat dalam molekul. Terus yang kedua yaitu tentang kedudukan sinyal, di mana kedudukan sinyal yaitu yang menerangkan kepada kita suatu tentang lingkungan
elektronik dari setiap macam proton. Yaitu ketiga tentang sinyal intensitas. Sinyal intensitas itu menerangkan kepada kita beberapa banyak proton dari setiap macam proton yang ada. Terus pemecah atau splitting dari sebuah sinyal menjadi beberapa puncak yang menerangkan kepada kita tentang lingkungan dari sebuah proton dengan lainnya, yaitu proton-proton yang berdekatan. Sebagai contoh dari uraian tersebut, maka perhatikan spektra NMR dari taulen, p-eksilen, dan metilen.